pasti dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, ya kan? Nah, Kakak Ika hari ini mau ajak adik-adik semua untuk beribadah bersama-sama. Sebelumnya, Kakak Ika persilakan adik-adik untuk ambil saat teduh masing-masing. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, Kakak Ika mau ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Allahku Besar dan God is Good. Tapi sebelumnya, berdiri dulu yuk. Yuk semuanya berdiri. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang Kakak Ika mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, Kakak Ika mau ajak adik-adik bernyanyi satu lagu. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, dibentangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Maju kanan, maju kiri, ayo tepuk tangan. 5 jari kananku, 5 jari kiri, bersama 10 jariku susun begini, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini bisa berkumpul dengan Papa Mama untuk bersama-sama beribadah dengan kakak-kakak pelayan PA. Tuhan, berkati ibadah kami, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan yang pimpin agar adik-adik mau mendengarkan kakak layan dan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita puji Tuhan lagi yuk. Berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bergembira. Nanti ikuti gerakan Kak Ika ya. Tepuk tangan semuanya. Ikutin gerakan Kak Ika ya.
silakan duduk. Sekarang kita akan masuk ke pembacaan Mazmur Pujian. Hayo siapin dulu Alkitabnya. Nah, Mazmur Pujian kita terambil dari Mazmur 138 ayatnya yang pertama. Mazmur 138 ayatnya yang pertama. Nanti kita akan baca bersama-sama ya. Adik-adik boleh dibantu oleh Papa dan Mama. Sudah ketemu? Nah, kita baca ya. Nanti Kakak Ika hitung. 1, 2, 3. Mazmur 138 ayat 1. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Demikian pembacaan Mazmur Pujian kita. Nah, adik-adik, siapa yang mau dengar firman Tuhan? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu kali lagi. Kita akan bernyanyi Kitab Suci Hartaku. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk minggu ini di kelas balita akan ada Kakak Drevi. Lalu di kelas kecil akan ada Bunda Meli. Dan untuk kelas tanggung akan ada Kakak Paul. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Kini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bunda mau tanya, sudah semuanya duduk manis, yang rapi, yang bisa baca Alkitab? Silakan siapkan Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau dengar cerita tentang kasih Tuhan. Karena itu, kami memohon supaya Tuhan Yesus memberkati hati pikiran kami, sehingga kami dapat mendengar, mengerti dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan akan terus menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Sekali lagi, Imamat 1 ayat 1 hingga ayat yang ketiga yang menyatakan demikian. Tuhan memanggil Musa
dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang-orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Kalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Bunda mau tanya, siapa yang membawa persembahan sekarang? Coba angkat tangan. Pasti semuanya sudah siapkan persembahan kan? Persembahan yang disiapkan itu akan diberikan kepada Tuhan. Nah, biasanya Mama dan Papa memberikan persembahan kepada adik-adik. Mama Papa sudah siapkan, bukan? Benar? Benar. Nah, apa yang adik-adik lakukan setelah menerima persembahan, uang persembahan yang diberikan oleh Papa Mama? Adik-adik, persembahan yang diberikan oleh Papa Mama itu pasti untuk dibawa di gereja atau dalam ibadah yang dilakukan saat ini di rumah, bukan? Nah, hari ini kita mau belajar dari kitab Imamat. Kitab Imamat tadi yang kita baca itu menjelaskan bagaimana kita memberikan persembahan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tadi firman Tuhan bilang harus memberi lembu jantan yang baik, tidak bercacat celak. Ya. Nah, itu artinya seekor lembu atau seekor domba itu harus yang sehat, yang gemuk, yang bagus. Itu harus diberikan pada waktu itu kepada Tuhan oleh umat Israel. Nah, kalau kita saat ini adik-adik dan bunda serta kakak pelayan, mama papa di rumah, kalau kita ke gereja tiap hari Minggu, setelah kita mendengar firman Tuhan yang diceritakan oleh kakak pelayan atau mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta, kemudian sesudah kita berdoa syafaat, apa yang diedarkan? Ada kantong-kantong persembahan yang diedarkan, bukan? Nah, adik-adik, kantong persembahan itulah yang akan diedarkan untuk kita semua, adik-adik dan bunda, kakak-kakak layan, juga mama papa, untuk memberikan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah untuk Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan yang kita baca bersama dengan tegas menceritakan bagaimana cara yang baik dan benar, cara yang sesuai dengan yang Tuhan mau dalam kita memberikan persembahan. Kalau dulu umat Israel diingatkan
bahwa mereka tidak dapat memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sembarangan. Ya, ada cara yang harus mereka berikan, yaitu yang pertama, mereka harus memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, mereka memberikan persembahan dari hasil usaha sendiri, ya. Artinya dari uang yang papa mama berikan, bukan dari pinjam, ya, bukan dari ambil uang orang, gak boleh. Jadi persembahan yang diberikan setiap hari Minggu itu harus dari usaha kita sendiri, dari milik kita sendiri, ya. Tidak perlu adik-adik harus melihat besar kecilnya, tapi itu adalah yang sudah disiapkan oleh mama papa untuk kita berikan di gereja untuk Tuhan. Kemudian yang ketiga, memberikan persembahan dengan kualitas yang terbaik. Pada waktu umat Israel dulu itu dinilai dari bagaimana ternak yang diberikan. Tadi kan Bunda sudah bilang, harus sehat, harus bagus, harus gemuk. Nah, kalau kita sekarang ini memberikan persembahan yang terbaik itu, ya, kita harus bawa uang yang sudah mama berikan itu, jangan kita lipat-lipat seperti ini, gambar ini. Kita gulung-gulung, tidak boleh, tapi kita harus berikan lipat yang bagus dan kita isi di kantong-kantong kolekte. Nah, adik-adik, apakah adik-adik meminta uang persembahan dari papa mama setiap hari? Apakah setiap hari Minggu atau hari sebelumnya mama papa sudah memberikan? Kalau sudah, misalnya papa mama sudah siapkan hari persembahannya hari Sabtu, adik-adik simpan yang baik. Isi di Alkitab dengan rapi. Jangan uang itu adik-adik remas-remas, lipat-lipat, atau bahkan adik-adik beli dulu kue, lalu sisanya baru besok adik-adik berikan pada Tuhan melalui kantong kolekte itu. Itu tidak boleh. Apa yang mama papa sudah berikan, persembahan itu mau kecil mau besar, adik-adik harus serahkan semua kepada Tuhan. Harus isi di kantong kolekte, ya. Nah, itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kalau adik-adik berikan dengan sukacita, berarti persembahan yang adik-adik berikan itu adalah persembahan yang sudah disiapkan, yang rapi, yang bagus, tidak dilipat-lipat, kumul-kumul, tidak boleh. Nah, persembahan yang adik-adik berikan kepada Tuhan itu adalah merupakan ungkapan syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah berikan kita banyak berkat, ya. Tuhan Yesus sudah menjaga kita, memelihara kita, memberkati papa mama ketika bekerja, memberkati adik-adik ketika harus sekolah, ya, menjadi anak-anak yang pintar, sehat semua. Nah, itu tanda kita memberikan persembahan, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya kita tidak ada uang untuk memberikan persembahan, adik-adik tidak apa-apa, asal jujur. Adik-adik datang ke sekolah minggu dan ikut berdoa, mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan.
adik-adik bisa memberi puji-pujian, menyanyi buat Tuhan. Ya, itu juga merupakan persembahan kepada Tuhan. Karena itu adik-adik, kalau saat ini kita semua harus belajar di rumah, kita harus sendiri dengan mama papa, tidak boleh jalan-jalan, mari kita bersyukur. Kita memuji Tuhan, kita rajin baca firman Tuhan, dan kita selalu menyiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Jangan lupa ya untuk selalu diingat dan selalu dilakukan. Untuk merespon firman yang baru kita dengar, Kakak Ika mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Yesus Kawan Anak-anak. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Tapi adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, Kakak Ika punya satu kejutan buat adik-adik. Apa ya Kak Ika? Nah, untuk minggu ini ada adik PA yang memberikan kesaksian pujian. Siapa? Coba tebak. Nah, kita saksikan yuk. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini
saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Demikian kesaksian pujian dari Fla. Terima kasih Fla. Ditunggu ya kesaksian pujian dari adik-adik yang lain. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini adik-adik, kakak-kakak PA dan mama papa bisa beribadah dengan penuh dengan sukacita. Terima kasih kalau kami hari ini masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Yanda dan Bunda yang sudah membagikan firman kepada kami. Tuhan kasih kesehatan, biar benar Tuhan Yanda dan Bunda kami selalu setia untuk membagikan firman kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik PA kami agar selalu dalam keadaan yang sehat. Walaupun hari-hari ini mereka hanya di rumah saja, tapi biar sukacita yang daripada Tuhan terus atas adik-adik. Dan untuk papa mama, Tuhan kasih kelancaran dan kesehatan dalam setiap pekerjaan. Juga untuk kakak-kakak pelayan PA, Tuhan yang kasih kesehatan dalam pekerjaan ataupun studinya. Dan yang paling utama Tuhan, kasih kami semangat untuk selalu bisa melayani adik-adik PA kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami. Kami berdoa untuk pendeta, majelis, dan pengurus gereja agar selalu di dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan, walaupun hari-hari ini kami belum bisa datang beribadah bersama-sama ke gereja kami, tapi kami rindu Tuhan, biar secepatnya Tuhan kami bisa berkumpul lagi di gereja kami. Tuhan, kami berdoa untuk Bandung, untuk kota kami, untuk negara kami, agar cepat pulih dari virus corona. Biar Tuhan ada aktivitas yang lancar lagi, ada adik-adik yang bisa sekolah lagi, ada kami yang bisa beribadah lagi bersama-sama di gereja kami. Tuhan yang sembuhkan setiap yang sakit, Tuhan yang pulihkan Tuhan, biar tidak ada lagi yang terkena virus corona ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, biar Tuhan dengarkan dan kami tutup doa kami di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selanjutnya adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi kita mengumpulkan persembahannya sambil bernyanyi ya. Kita akan menyanyi lagu Beri Padanya.
PA. Yang pertama, IMPA tetap diadakan online sampai tanggal 29 Mei 2020. Yang kedua, kakak-kakak PA mengajak adik-adik untuk tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan di rumah aja. Jangan lupa makan makanan bergizi dan minum vitamin agar terhindar dari virus COVID-19. Yang ketiga, kakak-kakak PA mengajak adik-adik untuk mendoakan negara kita supaya cepat pulih dari pandemi virus COVID-19. Jangan lupa ya berdoanya bersama papa dan mama. Yang keempat, bagi adik-adik PA yang belum mendapatkan SBA harian, papa dan mama bisa mengambil di gereja supaya adik-adik bisa membaca SBAH setiap harinya. Dan yang kelima, bagi adik-adik PA yang ingin mengisi pujian di IMPA, boleh mengirimkan rekaman pujiannya ke kakak-kakak PA melalui WhatsApp. Demikian Warta PA hari ini. Adik-adik semua, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Sebelum kita menutup ibadahnya, Kak Ika mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi lagu Aku Cinta Yesus. Sebelumnya adik-adik berdiri dulu ya. Ikutin gerakan Kak Ika ya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita angkat hati kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik, mama, papa, kakak pelayan, dan semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Yeay! Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dari awal hingga selesai. Nah, Kakak Ika berpesan jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga kesehatan, dan di rumah aja. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi dari adik-adik.